Hai semuanya, welcome to my channel. Di channel ini kalian bisa menemukan info-info menarik terkait family dan destinasi liburan. Boleh langsung di subscribe kalau kalian mau tahu info menarik lainnya. Halo semuanya, jadi kali ini kita sekeluarga mau liburan ke daerah Lembang. Kita start dari Cikarang itu sekitar jam 9 pagi. Terus kita sempat sarapan juga di area-area sini 1 jam. Terus kita sampai di gerbang tol Cikarang Timur atau familiarnya Delta Mas ya, itu sekitar jam 10-an. Nah ini tuh suasananya cukup sepi ya, nggak seramai biasanya karena kita tuh berangkat pas hari raya Idul Adha kemarin. Nah di sini kita belum ngetap ya teman-teman, jadi masih lanjut, nanti kita tuh tapnya di tol Kahuripan sama tol Paster. Terus ini perjalanannya ya sekitar 1,5 jam kurang lebih estimasinya kalau dari Google Map. Syukurlah ini juga cuacanya itu terang ya, nggak hujan. Terus ini kita bukan keluar sih, kita tapi ngetap di gerbang tol Kahuripan. Nah di sini aku lupa berapaan. Pokoknya totalnya itu kalau dari Cikarang ke tol Paster itu keluarnya sekitar 75.000. Jadi mungkin kalau PP nanti sekitar 150.000 untuk tol. Nah ini tadinya kita nggak mau lewat Paster, tapi dari mapnya diarahin lewat Paster, katanya lebih cepat daripada kita lewat Padalarang. Nah ini kita mulai keluar dari pintu tol Paster. Nah ini mulai padat ya. Di sini kita ngetap keluar. Terus dari sini nanti keluar dari gerbang tol Paster itu kita diarahin belok ke sebelah kiri, cuman aku nggak ke-record ya. Oh ya, kita ini nggak langsung ke Lembang, tapi aku tuh mau mampir dulu bentar ke Cokomori yang ada di Setiabudi. Ini katanya Cokomori yang terdekat sama glamping yang akan kita tuju nanti. Makanya kita lewat ke arah sini. Kita juga sempat mampir ke Indomaret untuk beli beberapa perlengkapan kayak ada jajan-jajanan gitu buat nanti kita di tempat penginapan. Nah ini suasana Bandung ya, cukup sepi. Ini kita ke arah Setiabudi. Kenapa aku beli Cokomori? Karena aku dapat cerita dari temanku, katanya kalau ke Bandung itu wajib cobain Cokomori karena itu enak banget. Dan aku baru pertama kali mau cobain. Ini kita udah mau sampai ya, nanti Cokomorinya itu ada di kiri jalan. Ini Cokomorinya sih kalau aku lihat reviewnya nggak yang terlalu rame ya, jadi enak sih kalau kalian mau mampir ke sini. Nah ini dia, ini tiramisu Cokomori. Kalian bisa juga jadiin ini tuh oleh-oleh kalau kalian lagi ke Bandung. Nah di sini tuh ada banyak jajanan ya, kayak ada pai Cokomori sama ada tiramisu Cokomori, ini yang viral banget. Aku beli yang matcha ya, harganya 98.000, sama painya aku beli yang isi 20 itu 88.000. Oke, kita lanjut ke area glampingnya. Ini nggak jauh sih dari Cokomori tadi, mungkin cuman sekitar 14 menitan ya, 14-15 menit aja. Kita lewat ke UPI. Terus udah gitu nanti kita belok kiri ya ke arah Lembang. Nah sebelumnya aku udah pernah juga beberapa kali ke Lembang dan juga pernah staycation di sana. Cuman sebelumnya emang beda penginapan sama yang mau kita datengin ini. Nah kalau ini tuh jalannya enak ya, menurutku juga halus. Terus ya mungkin ada beberapa jalan-jalan kecil perkampungan gitu, tapi dia nggak terlalu sempit. Udah gitu jalannya nggak terlalu menanjak ya, jadi aman banget buat mobil ataupun motor. Nah ini kita udah sampai di Tebing View Asana Hotels. Nah ini tuh ketika mau masuk ke dalamnya tuh agak naik ya, jadi kita harus hati-hati di sini. Nah terus naik ke atas, sudah kita masuk ke area parkirannya. Oke, kita langsung aja check-in. Tempat check-innya tuh ada di dekat parkirannya. Check-innya tuh juga gampang banget, nggak perlu deposit, dan itu tuh cepat ya pelayanannya. Di sekitarnya tuh ada tempat untuk menunggu resepsionisnya gitu, dan itu tuh nyaman banget. Nah, terus di sini tuh lagi ada new release untuk persewaan barbecue sama suki. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa alatnya, di sini udah disewain. Terus ini tuh area parkirannya, ini tuh luas banget ya. Tapi karena penginapan kita itu ada
ada di bawah, kita pindah parkiran. Jadi dia ada 2 parkiran. Aku pindah ke area parkiran bawah, dia tuh lebih dekat sama penginapan yang aku sewa. Nah, ini area parkirannya. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau di sini tuh ada 3 tipe kamar. Yang pertama ada superior, itu tipe yang paling rendah ya. Terus di atasnya lagi ada tipe deluxe. Terus selanjutnya lagi ada tipe family suite. Nah, yang family suite ini yang letaknya itu dekat dengan parkiran yang di atas tadi. Jadi kalau teman-teman itu sewa yang family suite, dia itu nggak perlu turun ke bawah kayak aku gini. Nah, karena ini tuh udah siang banget, aku juga udah capek, jadi aku langsung ke kamarnya dulu buat naruh barang sama istirahat. Nanti sore aku bakal keliling ke area sekitar buat explain ke kalian. Nah, ini untuk kamarnya ya, masuknya itu uniknya dia dari pintu belakang karena depannya itu area balkon. Kita masuknya itu udah pakai kartu kayak gini, jadi jelas lebih aman. Kebetulan ini sebenarnya di dalam udah ada bocil ya, jadi ini nggak aku tutup banget, ini tinggal kita buka aja. Tapi kalau kalian mau masuk tinggal di tap aja kartunya. Terus kartunya itu nanti ditaruh di saklar ini ya untuk menyalakan listriknya kayak gini ya, kayak hotel-hotel pada umumnya lah ya. Ini dia superior room yang ada di Tebing View Ascena Hotels. Kita tuh memang pesen yang superior twin bed karena waktu itu tuh aku kehabisan, jadi tinggal sisa yang kamar ini aja. Nah, di sini itu udah ada lemari ya, lebih tepatnya gantungan baju sih. Terus udah ada sendalnya hotel juga, sama udah ada safe deposit box. Terus di sini juga tersedia air mineralnya, sama teh, kopi, gula, sama pemanas airnya juga. Di sini juga ada kulkas mini ya, ini kulkas bukan chiller ya, jadi kalau kalian bawa bahan makanan beku itu bisa ditaruh di bagian atasnya. Tersedia juga TV ukuran 32 inch, dia tuh juga udah support Netflix dan lain sebagainya. Nah, terus kita lihat area luarnya. Nah, di luar ini ada balkon. Balkonnya ini menurutku cukup luas ya. Ada meja, kursi. Terus ini pintunya geser juga. Di sini juga sejuk banget. Kita bisa ngelihat view keluar. Cuman sayangnya memang kalau yang kamar superior ini view-nya kurang ya, nggak sebagus kamar tipe deluxe. Nanti aku tunjukin yang tipe deluxe kayak gimana. Nah, di sini nanti kita bisa barbekyuan. Terus barbekyunya juga bisa sewa kayak yang tadi aku sampaikan, atau bisa kalian bawa juga dari rumah. Nah, ini yang kataku kurang kelihatan ya view-nya karena dia tuh ketutup sama atap dari kamar-kamar lainnya yang ada di bawah. Tapi it's okay sih, menurutku juga udah bagus. Nah, terus lanjut kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya tuh cukup luas ya, dan dia itu bersih ya kamar mandinya. Dan udah gitu tuh fasilitasnya juga cukup lengkap di sini. Udah ada terus juga ada shower. Ini showernya tuh dia ada semi touchnya ya, jadi kalau mau mode apa gitu kita tinggal disentuh aja. Terus di sini juga ada hair dryernya, jadi kalian nggak usah repot bawa hair dryer. Terus ada wastafelnya yang cukup besar juga. Ini cerminnya sebenarnya bisa nyala, cuman nggak aku nyalain. Terus udah gitu di bawahnya ada kayak lemari apa sih, rak ya, rak untuk naruh barang. Terus untuk sabunnya ini juga udah disediain ya, ada sabunnya untuk mandi. Cuman saranku sih kalian mending bawa juga ya dari rumah biar lebih mantep gitu mandinya. Showernya nih ada beberapa tipe ya, nanti kalian bisa pilih aja mau pakai yang mana. Itu ada tombol sentuhnya ya di showernya, nanti kalian pilih aja. Terus ini ya toilet, tempat handuk, gantungan, lalu ada tisu juga. Terus di sini ada keperluan kayak sikat gigi, terus ada shower cap, terus ada sanitary bag dan sebagainya. Ini ada cotton bud juga. Gelasnya sayangnya cuma dikasih 1 ya, padahal tamunya ada 2.
Jadi aku sih untungnya bawa sendiri. Nah ini udah sore ya, aku udah istirahatnya. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian area sekitar glamping ini. Jadi di sini tuh area superior ya. Kamar superior itu dia letaknya agak di bawah dan dia banyak kamar yang di bawahnya lagi. Di sini sangat disarankan untuk berhati-hati karena di sini tuh jalannya tangga, terus tangganya tuh berbatu. Ini waspada banget sih kalau punya anak kecil kayak aku. Terus aku juga sempat hampir kepleset di sini, tapi untungnya nggak jatuh sih. Ini kebetulan sih kamarku nggak terlalu di bawah karena ya mungkin aku bawa anak kecil. Terus disarankan jangan pakai sepatu kayak aku ya, karena kalau pakai sepatu kayak aku tuh nggak nyaman banget buat naik turun tangga di sini. Tapi it's okay sih, menurutku nggak masalah kalau selama kita berhati-hati ya. Terus itu masih ada kamar di bawahnya, cuman aku nggak record sampai bawah ya, dari sini aja. Kira-kira kayak gini lah ya untuk pemandangannya. Mungkin nanti kalau kalian kesini bawa anak kecil bisa request buat nggak di paling bawah. Nah terus ini kita belok ke kiri, kita ada jalan ke atas. Nah ini masuk ke area tipe deluxe. Kayak yang aku bilang tadi, deluxe itu view-nya lebih bagus karena dia lebih di atasnya lagi dan dia tuh nggak bertumpuk. Jadi kita nggak lihat atap kamar satu sama lain kayak yang tempatku tadi. Nah bedanya tipe deluxe ini dia tuh ada hemoknya di bagian kiri ya, jadi sebelahnya balkon. Nah kalian bisa tuh santai-santai di situ. Nah jadi kalau kalian itu mau ke area resepsionis atau resto, kalian itu nggak harus lewat parkiran mobil kayak aku di awal tadi. Kalian bisa lewat area pejalan kaki kayak gini, cuman emang jalannya menanjak. Nah ini kita udah sampai di area puncaknya atau di atasnya. Ini tuh spot area yang katanya favorit pengunjung di sini. Jadi ada kursi yang dari sini tuh bisa mandang ke area bawah. Jadi cakep banget pemandangannya. Nah ini kursinya tuh ada di dekat family suite. Jadi mungkin kalau kalian reserve yang di family suite itu dapat view yang kurang lebih kayak gini lah. Cakep. Nah ini yang area family suite, jadi dia lebih besar ya untuk kamarnya. Terus ini tuh ada di dekat parkiran, dekat sama resepsionis, jadi kalian nggak perlu jalan jauh kayak aku tadi. Terus dia itu ada di depan restorannya persis, jadi ini bangunan yang besar, ini tuh restorannya. Nanti kita akan makan sarapan di sini ya. Di sini juga ada kolam renangnya. Jadi kalau kalian itu sewa yang family suite itu lebih enak kalau kalian mau memanfaatkan fasilitas dari glamping ini kayak kolam renang, resto, kayak gitu. Itu pas banget kalian sewa di sini. Nah, terus sebelah restorannya ini ada area kayak lapang gitu ya. Terus kita bisa memandang pemandangan ke bawah dan juga dia tuh ada tempat api unggunnya. Tuh yang di tengah tuh tempat api unggun. Katanya tuh tiap weekend dia tuh ada acara api unggun ya di sini. Nah, ini api unggunnya tuh di tengah sini. Nanti kalian bisa sambil menghangatkan diri ya di tengah-tengah api unggun. Cuman kemarin aku bukan weekend jadi nggak ada api unggun. Nah, di sini tuh kelihatan view-nya tuh cakep banget ya, syahdu, terus udah gitu ada hijau-hijau, terus di pojok itu ternyata masih ada kamar, kayaknya family suite juga. Nah itu di bawah itu ada kamar juga, sepertinya kamar superior tapi yang di area bagian sini. Udah malam, saatnya kita makan malam. Jadi aku tuh udah sewa barbecue, ini dibawain sama petugas hotelnya ya, baik banget, terus ditatain juga, terus dijelasin juga kayak gimana cara pakainya. Nah ini dia untuk barbeque-nya, ini aku pesan yang harga 270.000 untuk 2-4 orang. Udah dapat daging ayam, sapi, sama nasi 4 biji, sama sayur-sayuran lah ya. Itu cukup banget buat kami karena aku cuma 2 orang dewasa dan 1 anak. Sebenarnya kami bawa sosis tambahan, cuman akhirnya nggak kemakan karena udah kenyang. Nah ini suasana pagi, ini udah keesokan paginya ya. Ini untuk view-nya aku tunjukin ya. Di sini tuh adem dan suasananya cantik, view-nya juga super cantik. Cuman ya sayangnya ketutupan atap itu, tapi it's okay, menurutku masih sangat cantik. Ini syahdu banget sih, nggak akan aku temuin di kota. Tadi malam juga aku bisa tidur dengan nyenyak, anakku juga nyenyak. Terus ini juga aku ngelihat kayaknya tetangga-tetangga kamar sekitar masih pada tidur ya, karena ini memang masih jam 7-an.
Ini tuh sejuk banget. Nah, kita mau bersiap-siap, mau sarapan ya di resto yang ada di atas, yang di dekat resepsionista kemarin. Nah, kita jalan ya lumayan sih sambil jalan pagi ya. Oh iya, aku belum ngasih tahu ya harga kamarnya berapa aja. Nah, ini aku kasih info ya untuk harga yang kamar superior yang aku kemarin itu rate-nya sekitar 500 sampai 600 ribuan. Terus untuk kamar yang deluxe yang di atasnya itu harga rate-nya dari 800 sampai 900-an. Terus untuk yang kamar family suite itu di atas 1 juta ya, 1,2-an lah. Tapi itu tergantung season, juga tergantung dari aplikasi kalian belinya di mana. Jadi saranku sih cek-cek aja, kadang-kadang juga sering dapat promo. Aku kemarin dapat di harga 500 ribuan. Oh ya, itu juga ada yang kamar include sarapan sama enggak ya, kalian pilih aja mau include breakfast atau enggak. Nah, ini kita udah sampai di restonya. Nah, lumayan ya, jalan kaki dari bawah kamar superior aku itu sampai resto tuh sekitar 6 sampai 10 menit kalau pelan-pelan ya. Nah, ini area restonya cukup luas, terus juga waktu kemarin sih belum begitu rame. Waktu kami datang, kami bisa pilih yang paling pojok, di sini bisa kelihatan view yang lebih cantik. Nah, untuk sarapannya ini tuh modelnya buffet ya. Kita bisa pilih yang mau kita makan. Ada bubur ayam, terus dengan beberapa macam topping. Ada juga bubur beras hitam. Ini mungkin maksudnya bubur ketan hitam ya. Aku juga kurang paham karena aku juga nggak ngambil ini. Terus ada minumannya kopi, teh, ada gorengan juga. Terus di sini ada kukus-kukusan. Ini tuh sarapan sehat ya, buat yang lagi diet terutama. Terus ini juga ada buah-buahan, buahnya tuh enak dan lengkap. Untuk main course-nya tuh ada nasi goreng, nasi putih, terus ada ayam panggang, ada bihun, ini bihunnya enak. Terus juga ada mixed vegetables, terus tempe. Ya menurutku sih makanannya enak-enak ya. Aku sih paling suka nasi gorengnya, itu enak banget menurutku. Ini menu makanan yang kita ambil. Nah, di sini kita bisa sambil ngeliatin view yang cantik. Overall menurutku untuk harga segini itu sangat worth ya buat kalian nginep di sini dengan fasilitas sebagus ini. Oke, segitu dulu sharing pengalaman aku nginep di Tebing View Ascena Hotels. Next kita kemana ya? Nanti aku bakal kasih tahu di video selanjutnya. Bye bye, see you on my next trip.